Shalom semua warga kerajaan, tanpa terasa kita berada di akhir daripada tahun ini. Tahun akademi tapi juga menuju revival. Dan seperti biasa, Tuhan itu caranya, metodenya sederhana, yaitu memakai seseorang. Ayat pokok kita dari Yesaya 32 ayat yang pertama. Behold, lihatlah, seorang raja akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Juga para bangsawan, prinses, para pemimpin juga akan melayani di dalam keadilan. Ya, kebenaran, keadilan itu adalah dasar daripada kerajaan Allah. Lalu kemudian dikatakan seseorang, a man, akan jadi tempat perteduhan dan perlindungan daripada angin ribut. Dan kemudian seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan seperti batu karang yang besar, tempat berteduh dari terik matahari. Batu karang yang besar. Saya pernah pergi ke Israel di daerah selatan, di daerah padang gurun. Dan di situ saya melihat di mana para raja wali tinggal. Dan saya lihat, saya mengintip daripada batu karang itu, dan di bawah ada kafilah. Panasnya memang luar biasa, saudara. Ya, saya bayangkan kalau saya taruh wajan di sini, saya ceplok telurnya langsung, saudaraku, matang gitu. Ya. Adakah orang-orang semacam itu? Ada. Tema kita adalah tentang advancing. Setelah be fruitful and multiply, ya, itu multiply dan fruitful itu adalah advance. Ada lebih jauh lagi, yaitu memenuhi bumi. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul. Ada orang-orang semacam itu yang tadinya nggak dikenal. Mereka adalah the new emerging leaders. Kita melihat 7 diaken yang dipilih untuk melayani oma-oma, emak-emak, daripada yaitu mereka yang berbahasa Yunani. Kita melihat di dalam Kristus tidak ada tempat buat rasialisme. Melalui Stefanus yang dengan boldness, dengan keberanian memberitakan kebenaran, dan dia jadi martir yang pertama, itu memberikan dampak yang hebat. Yang pertama kepada rekan-rekannya. Filipus menembus batas. Kisah Rasul 8 ayat 1. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 kuasa besar, Kisah Rasul 8 ayat 1 penganiayaan besar. Dia menembus batas kemana? Samaria. He's advancing the kingdom. Bukan cuma Samaria mengalami revival. Saya lihat yang buruk bisa berlanjut pada revival. Ingat Indonesia 1965. Ingat Indonesia 1998. Semua yang buruk bisa jadi baik. Bom Bali, ya, juga bisa banyak orang bertobat. Nah, saudara, kemudian menembus batas lebih jauh lagi ketika dia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Dan orang inilah yang membuat kenapa banyak orang Ethiopia jadi percaya pada Tuhan Yesus. Dia menembus batas. Sida-sida ini adalah keturunan Ham pertama yang menjadi orang percaya lewat kehidupan a new emerging leader, yaitu Filipus. Jadilah seperti Filipus. Mulai dengan apa saja melayani emak-emak, diakonia, baksos, dan Tuhan akan memilih engkau. Mereka tidak ditunjuk oleh rasul-rasul. Mereka diminta oleh jemaat. Berarti mereka punya nama baik di luar jemaat. Karena itu, kalau saudara ingin menjadi tempat perlindungan dari angin ribut, menjadi orang yang hebat itu, maka saudaraku yang kekasih, engkau pertama-tama harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan roh hikmat dan kuasa. Tuhan memberkati. Amin.
from a grateful heart. Each time I think of you, the praise that start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you, love you. Love you so much, Jesus. Love you so much. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord. Oh, my soul loves you, Lord. We sing it to you, Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati dan telinga kami untuk kebenaran firman Allah disampaikan. Dalam nama Yesus murapi firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Hari-hari ini kita masih berbicara tentang pengembangan atau development. Kalau kita berbicara tentang pengembangan ini, maka yang menjadi contoh paling tragis dalam kehidupan raja yang terkenal namanya Daud. Kenapa saya ambil dari kisah ini? Saya mencoba membawa saudara untuk mengerti kenapa Daud ini orang yang dikenal Tuhan, tetapi di sisi lain dia masih manusia biasa yang ngeyel dengan kemauannya Bapa di surga. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Kita lihat 2 Samuel pasal 12 ayat 24 sampai 25. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Nah, saya percaya begini, firman Allah, kalimat atau kata dalam firman Allah itu meaningful, selalu punya arti. Ketika kita membaca sekali mungkin tidak diberikan pengertian yang secara langsung, yang itu menyentuh hati nurani kita. Bahkan saya bolak-balik membaca ayat ini pun belum diberikan pengertian yang tepat oleh Tuhan. Nah, ketika saya membaca kembali, saya membaca, saya mendengar khotbah-khotbah seorang hamba Tuhan, menarik sekali apa yang dikatakan di sini. Ini adalah peristiwa setelah Daud ditegur oleh Nathan, seorang nabi desa, nabi kecil, nabi yang notabene tidak dikenal. Nah, ini kedua kalinya ketika Nathan datang. Yang pertama kali Daud bertobat. Tapi ini kedua kalinya ketika Batseba mengandung lagi, hamil dan melahirkan seorang anak. Dan hari itu Daud memberikan nama Shalom, yang artinya Shalom, damai sejahtera. Menariknya Tuhan lewat Nathan memerintahkan Daud mengganti nama dari Salomo menjadi Yedija. Apa itu Yedija? Yedija artinya adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, dari Salomo, damai sejahtera, Tuhan meminta Daud mengganti namanya dengan yang dikasihi Yahweh atau yang dikasihi Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau saudara melihat Alkitab, tidak sekalipun Daud mengganti nama Salomo menjadi Yedija. Why? Mengapa demikian? Ini menjadi pertanyaan dan perenungan saya. Dan mungkin juga ini menjadi perenungan Bapak Ibu Saudara. Kenapa selama perjalanan Salomo dia tidak pernah memakai label Yedija? Padahal nama Yedija adalah nama yang Tuhan berikan secara langsung. Bukankah kalau kita melihat Alkitab, ketika Tuhan mengganti nama seseorang, dia mengganti identitasnya dan dia mengganti
dan mempersiapkan masa depan yang baik. Lihat bagaimana ketika Tuhan mengubah Yakub menjadi Israel, seorang penipu ini Tuhan ubah namanya menjadi Prince of God. Coba lihat perjalanan kembali, bukan saja dalam perjanjian lama ada Abram menjadi Abram, Sarai menjadi Sarah, dan kita melihat perjanjian baru ada satu nama juga yang diubah oleh Tuhan, Simon menjadi Petrus. Orang yang gak punya pendirian ilalang ini diubah menjadi batu karang. Nah, setiap kali Tuhan mengubah nama seseorang, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang more than, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang better, saudara. Tapi persoalannya hari itu Daud tidak mengganti namanya dari Salomo, damai sejahtera, menjadi Yedija yang dikasih Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya melihat begini, bahwa Daud menggambarkan orang yang dikasih Tuhan itu seperti dirinya. Bahwa orang yang dikasih Tuhan itu orang yang tidak enak. Dalam setiap perjalanannya Daud, bahkan kata Alkitab, orang yang dikasih Tuhan salah satunya adalah Daud. Ada yang lain dikatakan bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Tapi Daud adalah orang yang dikasih Tuhan. Nah, rupanya ketika Tuhan berkata namanya yang dikasih Tuhan, dia mikir secara manusia, gile bener nih, kalau anakku dikasih Tuhan, anakku adalah yang dikasih Yahweh, dia akan mengalami perjalanan hidup yang sulit seperti saya. Orang yang dikasih Tuhan pernah mengalami penolakan, itu Daud. Orang yang dikasih Tuhan pernah tidak diperhitungkan, itu Daud. Orang yang dikasih Tuhan pernah ditertawakan di medan perang, itu Daud. Orang yang dikasih Tuhan, orang yang pernah ingin dibunuh oleh pimpinannya, itu Daud. Jadi ketika Tuhan datang, namanya Yedija, yang dikasih Tuhan, dia mikir hidup anakku akan mengalami proses yang sulit. Sudah deh, tidak usah yang dikasih Tuhan, cukup shalom saja, cukup damai sejahtera saja. Naluri seorang bapak secara jasmani selalu pengen anaknya lebih baik, itu bagus. Tetapi ketika naluri kebapaannya tidak pernah mengizinkan anaknya menghadapi proses kehidupan, Anda sedang menjadi bapak yang akan membinasakan anak tersebut. Seorang bapak harus memberikan dorongan kepada anaknya supaya dia punya journey of spirit, perjalanan rohani, perjalanan pengalaman hidup. Ini yang saya sebut develop. Jadi orang yang punya perjalanan hidup. Makanya saya bilang begini Bapak Ibu Saudara, bahwa David is a good warrior, not good father. Daud adalah seorang pahlawan perang yang baik, tapi bukan seorang bapak yang baik. Daud lupa menyematkan identitas yang Bapa surgawi berikan kepada Salomo dan diganti Yedija, dan dia tidak mau karena kasarnya orang yang dikasih Tuhan akan mengalami masa sulit, dan dia berkata, cukup saya saja sebagai bapak yang mengalami masa sulit tersebut. Salomo tidak perlu. Dan lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Salomo, dalam perjalanan hidupnya. Karena putra ini tidak pernah mengalami proses kehidupan, dia menjadi putra yang kurang ajar. Putra ini tidak pernah mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Di masa-masa hidupnya, dia mudah meninggalkan Tuhan. Putra ini tidak pernah mengalami seperti yang Daud alami, pernah ditolak, pernah ditertawakan, pernah mengalami masa-masa sulit, bahkan pernah membuat dirinya seperti orang gila. Dia pernah pengen dibunuh pemimpin. Tapi lihat, Daud menjadi orang yang tough. Daud menjadi orang yang kuat. Daud menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Berbeda dengan Salomo. Dia tidak pernah punya proses kehidupan yang menyulitkan hidupnya, sehingga kehidupannya makin kacau di hadapan Tuhan.
Makanya tidak salah kalau Salomo menulis kitab semuanya sia-sia. Wow. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu izinkan anak-anak kita punya proses itu. Sebagai Bapak kita menjadi sumber, menjadi penolong mereka. Tetapi jangan pernah lepaskan mereka. Mereka punya pengalaman keintiman dengan Bapa. Mereka punya pengalaman perjalanan hidup dengan Bapa. Sehingga mereka menjadi anak yang lolos dan anak yang tuntas. Jangan seperti Daud. Tidak develop Salomo. Dia memanjakan Salomo. Cukup shalom saja, cukup damai sejahtera. Tidak perlu dia dikasih Tuhan. Karena orang yang dikasih Tuhan, orang yang sengsara, orang yang menderita. Bukankah Yesus juga dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yesus juga mengalami proses penderitaan yang sulit, proses penolakan yang sulit, proses diintimidasi, proses mengalami hal-hal yang paling tidak mudah dalam hidupnya. Bahkan Yesus mengalami proses salib. Orang yang dikasih Tuhan harus mengalami pengalaman dan perjalanan dengan Tuhan. Setiap orang yang tidak pernah punya pengalaman keputraan dengan Bapa di surga, dia akan menjadi orang yang bermasalah. Kejadian pasal 16 ayat 8. Kejadian pasal 16 ayat 8 adalah sebuah kisah bagaimana di dalam pasal ini ada sebuah kisah bagaimana Hagar, pembantu dari Abraham, pembantu dari Sarah, akhirnya mengandung. Dan ketika dia mengandung, kata Alkitab, dia meremehkan, dia menganggap hina tuannya. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara, Kejadian, kita lihat Kejadian pasal yang ke-16, kita mulai dari ayat yang ke-5. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawab akulah yang memberikan hambamu ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu ini di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkan. Ayat 8, katanya, Hagar hamba Sarai, dan dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Nah, saudara, ada sebuah peristiwa bagaimana seorang hamba budak langsung lompat menjadi mempelai, langsung lompat menjadi istri kedua majikan. Dia tidak pernah punya proses di tengah yang namanya proses anak, proses disciple. Jadi kalau orang itu dari believer, dari orang percaya menjadi leader, ini berbahaya. Rasul Paulus mengatakan orang yang baru bertobat jangan pelayanan. Sama halnya dalam hidup ini, ada proses hamba, ada proses anak, ada proses mempelai. Jangan sampai kita lompat. Kalau kita lompat, kita akan punya spirit seperti Hagar. Arti nama Hagar adalah mengembara atau terbang. Nah, lihat, ketika dia hamil, dia menganggap rendah nyonyanya. Alkitab mencatat begini ayat 8. Katanya, malaikat Tuhan berkata, Hagar, hamba Sarai. Tuhan itu luar biasa. Tuhan menunjukkan identitas siapakah diri Hagar sebenarnya. Bahwa dia walaupun sudah hamil dari keturunan Abraham, ada benih Abraham di dalamnya secara jasmani, tetapi identitasnya dia tetap hamba Sarah. Dikatakan begini, dari mana datangmu dan kemana pergimu? Nah, kehidupan yang suka mengembara karena tidak pernah ada atau tuntas pada jalan sang putra. Orang yang suka mengembara itu orang yang tidak pernah lolos dalam keputraannya. Orang yang suka pindah-pindah gereja itu orang yang gak lolos dalam keputraan. Orang yang ikut sana, ikut sini, gak pernah jelas, itu orang yang tidak pernah lolos dalam spirit of sonship, keputraan. Tuhan berkata begini, dari mana datangmu dan kemana pergimu?
Tuhan sedang bicara gini. Orang dari mana itu bicara tentang identitas. Kamu tahu Hagar siapa kamu sebenarnya? Kamu adalah hamba. Bukan lebih, tidak lebih daripada itu. Bahkan ketika Tuhan datang tidak ngomong gini. Hagar, istri kedua Abraham. No. Malaikat Tuhan berkata, Hagar, hamba Sarah. Dan dia menjadi jumawa ketika dia hamil, dia menganggap rendah orang lain. Makanya saya bilang begini Bapak Ibu Saudara, promosi yang belum waktunya itu membahayakan. Promosi yang belum waktunya itu membahayakan bagi dirinya dan bagi orang sekitarnya. Dari OB tiba-tiba jadi direktur, bahaya Saudara. Karena dia tidak pernah lihat, dia tidak pernah mengikuti step by step. Dia tidak pernah lewat anak tangga dengan benar. Kalau Saudara naik tangga, kira-kira lompat dari tangga pertama, anak tangga pertama sampai ke-5, apa yang terjadi? Jatuh Saudara. Kalau tidak terjadi keseimbangan, patah tulang kita. Mungkin tangganya juga akan hancur Saudara. Nah, hidup ini harus punya tahapan. Makanya Tuhan senang orang yang dikasih Tuhan itu harus punya proses kehidupan. Orang yang tidak sadar identitasnya, orang yang tidak akan punya destiny. Jadi orang yang tidak sadar identiti, dia tidak sadar, tidak akan punya, tidak punya hal-hal yang jelas terhadap destiny-nya. Dan itu yang ada dalam hidup Hagar. Dia lupa siapa diri. Ini OKB Bapak, orang kaya banget, petentang, petenteng Saudara. Ya, kemaki, kemelinti, dan kemitik Saudara. Kenapa Saudara? Tidak pernah punya proses anak, langsung mempelai. Dia proses dari hamba, lompat mempelai. Dalam hidup ini, kalau pengen ada pengembangan dalam hidup kita harus lewat jalurnya. Punya proses yang tepat. Jangan seperti Daud. Jangan seperti Hagar yang lompat dalam prosesnya. Dia tidak mau anaknya dalam proses. Nah, salah satu kriteria supaya kita bisa di-develop, supaya kita bisa mengalami pengembangan yang luar biasa dari Tuhan, kita mau belajar. Ya. Matius pasal 3 ayat 17 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ia berkata begini. Kemudian terdengar suara Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku. Kepadanya aku berkenan dalam terjemahan. Ia menyenangkan hatiku. Contoh keputraan terbaik adalah dari pribadi Yesus. Yesus disebut pribadi yang menyenangkan Bapa. Karena apa? Apakah karena dia melakukan mujizat yang besar? No. Apakah karena dia mengajar dengan jelas, mengajar dengan hebat? Bukan. Apakah dia mengusir roh jahat, mengusir setan-setan, menyembuhkan banyak penyakit? No, bukan itu. Ketika kalimat ini datang, Yesus hanya melakukan satu hal. Deklarasi Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Ini bukan karena perbuatannya yang hebat itu, tetapi karena ketaatannya. Ketaatan dalam hal apa? Ayat ini ada ketika Yesus selesai dibaptis. Yesus baru melakukan satu hal saja. Di titik itu Tuhan ngomong gini, Bapa bicara, inilah anakku yang kukasihi. Wow. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Yang bisa kita ambil dari sini adalah ketaatan lebih penting daripada semua hal yang kita kerjakan. Ketaatan dalam ketulusan kita, ketaatan dalam kerendahan hati kita lebih penting daripada semua aktivitas pelayanan yang kita kerjakan. Yesus harus taat kepada Bapa. Dibaptis. Anak dari surga dibaptis Yohanes di Sungai Yordan. Tapi Yesus bilang, yes Bapa, aku ikuti aturan main. Di sini kita lihat
Taatan dengan ketulusan membutuhkan kerendahan hati. Disitulah perkenanan Tuhan ada. Orang yang semakin memiliki kedalaman dengan Bapa, dia selalu rendah hati dan sadar diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa setiap kita harus mengalami proses keputraan. Orang yang ingin mengembangkan hidupnya, ingin berkembang semua potensinya, harus punya lolos dalam keputraan. Belajar dari Rasul Paulus, bagaimana Paulus itu lolos dalam keputraan. Orang yang lolos dalam keputraannya, orang itu semakin sadar diri. Orang tersebut semakin sadar tentang orang lain, pentingnya orang lain. Dia semakin menyadari siapakah dirinya di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 9, Paulus berkata begini, aku yang paling hina di antara para rasul. Dia masih memakai kata para rasul di situ. Paling hina di antara para rasul. Kira-kira surat itu ditulis pada tahun 55 Masehi. Tetapi tahun 57 sampai atau tahun 58 Masehi, Efesus 3 ayat 8, dia berkata ini, aku paling hina di antara para orang kudus. Kalau yang pertama tahun 55 Masehi dia ngomong di antara para rasul. Tahun 57 atau 58 dia ngomong gini, di antara orang kudus. Tapi hebat, 1 Timotius pasal 1 ayat 15 itu tahun 63 atau tahun 65, dia berkata, akulah yang paling berdosa di antara orang yang paling berdosa. Artinya begini saudara, orang yang lolos dalam spirit keputraan semakin menyadari keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. 55 Masehi, 3 tahun berikutnya, dia berkata ini, dalam pengikut akan Tuhan, dia ikut Tuhan 3 tahun berikutnya, dia ngomong ini, aku paling berdosa di antara orang kudus. Dulu dia ngomong ini, di antara rasul aku paling dosa. Levelnya masih ada. Dia turun lagi di antara orang kudus. Tapi lihat perjalanan kekristenan berikutnya, 5 tahun, kurang lebih 5 tahun berikutnya, dia ngomong ini, aku yang paling berdosa. Seharusnya mengikut Tuhan semakin lama semakin menyadari bahwa kita ini orang yang gak layak di hadapan. Semakin lama semakin kita sadar bahwa kita ini orang yang sebenarnya sudah terlalu hina di hadapan. Semakin lama kita sadar bahwa di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tetapi yang kedua, orang yang semakin kenal Bapa, dia semakin tahu bagaimana memperlakukan orang lain. Kisah Para Rasul 19 ayat 22, Paulus menyebut Timotius dan Titus sebagai pembantu. Ini ditulis tahun 62, kurang lebih 62 atau 64. 2 tahun berikutnya, 1 Timotius 1 ayat 2, dia berkata kepada Timotius, anakku yang sah. Jadi semakin dia kenal Bapa, dia semakin mengerti orang lain, semakin sadar dia harus perlakukan orang lain dengan lebih baik. Banyak orang sudah lama pelayanan, lama jadi Kristen, tidak semakin baik memperlakukan orang lain, memperlakukan istri, anak, suami, tetangga, teman gereja, semakin gak sopan, semakin jumawa, semakin sombong saja. Hati-hati. Tahun 67, artinya ini 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 2 Timotius 1 ayat 2 berkata, anakku yang kekasih, anakku yang sejati. Jadi lihat baik-baik, pengenalan akan Bapa membuat kita sadar diri kita siapa. Yang kedua, membuat kita bisa memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Semakin memiliki kedalaman dengan Bapa di surga,
kita selalu rendah hati dan sadar diri. Putra yang semakin kenal Bapa, semakin paham perasaan Bapa dan paham orang-orang di sekitarnya. Yesus tidak pernah mengajarkan gagal dalam keputraan. Yesus mengajarkan tentang seorang putra yang hebat, putra yang tuntas. Filipi pasal 2 ayat 8 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Wow, ada penekanan. Yaitu bukan hanya sekedar mati, yaitu matinya di mana? Di salib. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar perjalanan keputraan Yesus hari ini. Yesus tidak berhenti di Bethlehem ketika dia lahir dari seorang perawan bernama Maria. Orang-orang Majus datang memberikan persembahan. Perjalanan keputraan dan kekristenan kita tidak berhenti di Bethlehem, di mana orang menyanjung, di mana orang memberi sesuatu kepada kita, di mana orang menyembah dalam tanda petik, orang memberikan penghormatan kepada kita. Wah, kamu keren, kamu luar biasa. Nggak berhenti sampai situ. Yesus masuk dalam tahap yang kedua. Dia dibaptis di Sungai Yordan. Kekristenan kita, keputraan kita tidak berhenti di Sungai Yordan. Ada baptisan di sana, ada sakramen di sana. Kita bangga jadi Kristen, udah dibaptis. Kita bangga jadi Kristen, saya sudah dibaptis, ada sertifikatnya. Oh, tidak berhenti sampai situ. Kita berdiskusi dan kita berdebat soal doktrin gereja, tidak berhenti sampai situ. Makanya sebagai Islam, teologi itu cenderung memisahkan, kasih menyatukan. Banyak orang berteologi akhirnya mengalami persoalan, tapi kasih itu menyatukan. Banyak perbedaan. Tidak berhenti di Sungai Yordan. Dia masuk dalam tahap berikutnya. Yesus masuk Betania, Yesus masuk di Kana. Apa yang terjadi di sana? Mujizat, berkat. Yesus melakukan banyak tanda-tanda ajaib. Kekristenanmu, keputraanmu tidak berhenti di tahap yang ketiga, yaitu kita mendapatkan berkat dan mujizat. Jadi kalau jadi orang Kristen cuma berhenti pada titik itu, Anda sedang gagal jadi orang Kristen. Kalau engkau hanya jadi Kristen pengen mujizat dan berkat, satu kali itu nggak hadir dalam hidupmu, engkau akan mudah menyerah jadi Kristen. Engkau akan mudah mundur jadi orang Kristen. Kekristenan kita tidak berhenti di Galilea. Di Galilea Tuhan suka mengadakan pengajaran, pemuritan. Di Galilea Tuhan sedang sering mengadakan discipleship. Kekristenan kita tidak pernah berhenti di titik pemuritan, komsel, FA. Tidak berhenti di sini. Yesus tidak berhenti di Yerusalem, di mana bait Allah ini pusat peribadahan. Kekristenan kita, keputraan kita tidak berhenti di Yerusalem, di mana kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersorak-sorai, melayani Tuhan. Tidak. Bahkan kekristenan kita tidak pernah berhenti di Getsemani. Di situ banyak air mata dan pergumulan. Getsemani artinya adalah pemerasan minyak. Di situ ada pergumulan yang berat. Jadi Kristen tidak berhenti di titik bergumul dengan persoalan, bergumul dengan masalah. No. Bahkan kekristenan kita tidak berhenti di jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Tahukah saudara, keputraan Yesus berhenti di titik mana? Golgota. Dia berhenti di Golgota, yang artinya bukit tengkorak. Tidak ada lagi daging dalam hidup kita. Kalau engkau disakiti dan balas, masih ada daging. Engkau marah, daging. Engkau ngambek, daging. Pelayanan
gak dipuji, marah, daging, pindah gereja, daging, semua kedagingan. Dan kedaginganmu harus sampai titik Golgota. Kekristenanmu harus sampai titik Golgota, di mana Tuhan bicara sudah selesai. Golgota Bukit Tengkorak. Makanya kita harus belajar dari Daud juga yang mencatat Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, keren sih. Daging kita habis lenyap. Semakin mati daging kita, manusia roh kita semakin perkasa. Contoh manusia daging apa? Tidak mau mengampuni, tidak mau mengalah, suka berdebat, ya, suka mengolok-olok. Itu kedagingan semua. Manusia roh suka mengampuni, suka memberi, mengasihi tanpa pamrih. Ini manusia. Dan Yesus mengajarkan kekristenan kita berhenti di Golgota. Keputraan kita berhenti di Golgota. Nah, saya percaya ketika kita berhenti di situ, kita akan menjadi putra-putra yang lolos. Mari belajar dari kegagalan Daud, bagaimana dia tidak mendengar suara sang bapa. Kita belajar dari Hagar, hidup yang tidak lewat proses. Tapi kita belajar dari Yesus, pribadi yang luar biasa, yang tuntas, punya spirit of sonship, roh keputraannya sampai Golgota. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sebelum kita tutup ibadah ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus, mengingatkan kita bagaimana Yesus menjadi putra yang tuntas sampai Golgota. Bagi Bapak Ibu di rumah yang tidak punya roti dan anggur, bisa mengganti ornamen ini dengan hal-hal yang sudah Bapak Ibu siapkan, mungkin roti tawar biasa, dan kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dengan tetap menjaga hidup kita semakin menyerupai Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari angkat roti kita. Hiralam syata kata syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Yesus sebagai putra yang tuntas sampai Golgota. Kami diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan yang sempurna. Umat yang mesianik, angkat roti tinggi di atas kepalamu. Bukankah roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat cawan kita di atas kepala sebagai tanda kita memberikan penghormatan yang tertinggi buat Kristus, Sang Putra yang hebat ini. Terima kasih buat pengorbananmu, darahmu menyucikan kami. Darahmu memberikan masa depan, kehidupan, kebebasan, kemerdekaan, sehingga kami kelak menjadi putra-putra yang pantas karena kami menjadi putra yang tuntas. Kami menjadi putra yang berkelas Tuhan. Terima kasih seperti Kristus sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Umat yang mesianik, bukankah sawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu ke atas. Terima kasih. Kami diteguhkan, kami dibenarkan, kami dimerdekakan dengan firman dan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya kami menjadi orang-orang Kristen yang bergairah, putra-putra yang bergairah. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan di GBI Roh Kudus, dan dimanapun yang mendengar berita ini, biarlah firman ini sampai dalam hati kami sehingga hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, memberkati keluargamu, memberkati hidupmu, pekerjaanmu, sekolahmu, kuliahmu, masa mudamu, rumah tanggamu. Nah, siapapun nih
Dan apapun yang kau kerjakan, siapapun yang bersama-sama dengan engkau, ini orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Dan di rumah saudara masing-masing, saudara boleh mengangkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.